semuanya, selamat datang kembali di podcast Sinyal Rasa Rakyat. Bareng aku Rani yang bakal temenin obrolan kita hari ini. Mungkin kita bisa flashback sebentar. Mungkin ada yang masih ingat, zaman kita kecil menonton TV itu sering banget terganggu oleh gambar sebutnya, suara yang kurang jelas, atau sinyal yang tiba-tiba hilang. Mungkin dari pengalaman seperti itu, perlahan mulai ditinggalkan sejak pemerintah menerapkan analog switch off atau ASO pada tahun 2022 dan mengalihkan siaran televisi ke sistem digital. Katanya pemerintah sendiri, TV digital menawarkan gambar yang lebih jernih, suara yang lebih jelas, dan kualitas siaran yang lebih baik. Namun kenyataannya benar-benar seperti itukah? Apakah masyarakat sudah merasakan manfaatnya secara maksimal atau justru masih banyak ada tantangan yang ada di dalam masyarakatnya? Untuk mengupas topik ini, tentu saja aku tuh nggak sendirian. Di studio ini sudah hadir 4 wanita cantik yang sudah jauh-jauh datang hanya untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka terkait siaran TV digital. Di sini ada Nakesya, Naim, Aurel, dan Akila. Apa kabar mungkin teman-teman di sini? Kabarnya gimana? Baik, tapi lagi pusing sama UAS ya guys. Iya bener banget nih. Lagi minggu-minggu UAS ya ini ya? Iya. Dikejar deadline semua sih. Mungkin sebelum kita masuk ke topik intinya, kita bisa mulai dengan para narasumber ini berbagi cerita pengalamannya waktu mereka kecil sebelum beralih ke TV digital ini. Mungkin siapa dulu yang ingin bercerita terkait hal ini? Aku boleh deh ceritain. Jadi waktu dulu aku kecil tuh aku masih pakai TV analog kan. Dulu tuh aku pengen banget nonton kartun pagi-pagi, tapi tuh kadang suka ada struggle di mana antenanya tuh kadang suka renyak-renyak atau suaranya tuh jadi kurang bagus gitu lah guys didengarnya. Terus kayak aku tuh minta tolong ayah aku kayak buat benerin antenanya di atas genteng. Terus aku liatin dari dalam kayak TV-nya tuh udah bener belum sih kualitasnya. Itu yang aku rasain dulu. Jadi kayak struggle, apalagi kalau misalkan hujan itu tuh bakal renyak-renyak kayak semut gitu kan. Itu harus dibenerin di atas genteng atau gimana. Kayak gitu sih cerita kecil aku. Ada yang lain? Kalau dari aku sendiri, pas itu pernah, kan aku pakai TV analog juga ya. Aku pernah kayak gambarnya tuh gak sinkron gitu loh sama suaranya. Jadi kayak kelambatan gitu gambarnya gitu. Terus kayak ya nggak sinkron gitulah. Masih renyak-renyak gitu Ya renyek-renyek juga kayak semutan gitu juga. Nah, kalau aku kan karena di rumah ada TV analog dan TV digital pada waktu itu, jadi sebenarnya tuh TV analog digunakan untuk ayahku nonton sepak bola biasanya, karena di TV digital itu nggak tahu perbandingan lebih spesifiknya seperti apa, tapi lebih menyarankan untuk di TV analog. Tapi kalau di TV digital tuh kadang kan beberapa channel tuh ada yang terbatasi kan buat channel sekian. Nah mungkin dari pengalamanku seperti itu. belum masuk kali ya Iya. channel-channelnya ke Bisa jadi. Nah, kalau dari aku sendiri waktu masa kecil itu kurangnya juga sih wawasan dari orang tua aku. Jadi waktu itu kan aku libur sekolah ya, dan aku tuh masih menggunakan TV analog juga kayak teman-teman aku ini. Nah, aku itu inisiatif buat ngebenerin antena di luar rumah. Kok Dan bisa? iya, karena aku kayak inisiatif sendiri kan. Terus aku nggak tahu ternyata ada bagian yang sensitif di mana aku bisa kesetrum, dan bener aku nggak sengaja kesetrum di situ. Kayak gitu. Jadi bisa bahaya juga nih. Harus penuh. Iya bener Iya. banget. Lucu banget ya ceritanya, ada yang kemereyek, aku baru tahu loh bahasa kemereyek gitu sebenarnya. Terus ini tadi yang kesengat listrik ya. Apa ya bahasa Indonesia tuh kayak Kesetrum. Iya, maklum kita nih Jawa Nipol ini. Nah, mungkin kalau Nakesya tadi karena TV-nya hanya digunakan bapaknya nonton bola ya, jadi mungkin dia tidak tahu cerita lebih umumnya. Channel yang terbatas. Betul. Tentu cerita-cerita tadi itu lumayan menarik, di mana hari ini kita bisa bercerita tentang isu transisi TV digital dari berbagai sudut pandang. Mulai dari yang rasa mungkin seneng banget, ngerasa susah sinyal, sampai dengan teknis dan kebijakan medianya. Kita mau denger nih tentang kisah nyata mereka yang tiap hari menonton atau berhadapan langsung dengan teknologi ini. Oke, kita mulai dari Naim dulu deh. Katanya Naim ini termasuk tim garis keras yang bersyukur banget
adanya TV digital ini. Sampai dia tuh ceritalah kemana-mana ke tetangganya, ke temennya, ke orang tuanya hampir setiap malam. Oh dia tuh merasa seneng banget perpindahan ini. Mungkin Naim sendiri bisa bercerita alasannya apa sih Im? Kok bisa semenyenangkan itu loh? Oke, oke. Jadi bener banget sih Ran. Dari aku sendiri ya, bener-bener aku tuh merasa tim garis keras tersebut atau kayak aku bersyukur banget nih. eh, Kan kebetulan rumah aku kan di area Jogja kota ya. Nah, jadi pas awal-awal masa transisi siaran analog ke digital itu kan juga ada yang namanya set-top box ya, dan itu merasa kayak eh, hambatannya tuh kerasa banget. Nah, kemudian adanya perubahan itu tuh juga terasa banget nih bedanya. Nah, misalnya nih pas awal-awal masa transisi itu kerasa banget guys hambatannya. Nah, ceritanya zaman analog itu, siaran analog itu, kalau kita tuh mau nonton drama atau pertandingan bola itu tersiksa banget mata kita, kayak noise atau kayak banyak semut-semut gitu loh di TV, jadi kayak keganggu. kurang jelas juga, iya keganggu, kita nggak bisa bener-bener ya namanya menikmati tontonan yang kita tonton gitu. Nah, terus yang paling aku suka itu adalah channel TV-nya itu semakin melimpah kalau di siaran digital sekarang, karena makin kalau banyak ya. iya, makin banyak banget dan bervariasi banget gitu. Sedangkan kalau dulu kan cuman kayak terbatas ya, kayak cuma ada puluhan aja nih. Jadi tentang kebijakan pemerintah sekarang ini menurut aku sukses banget sih untuk menciptakan pengalaman nonton di rumah itu dengan asik gitu. Banyak channel-channel yang baru Iya, ya, bener banget. ngebantu kita. Enak banget ya ternyata di tempatmu di kota gitu. Dengar cerita Naim tuh aku juga jadi kayak iri gitu loh. Apalagi kalau misalnya di rumah nenek aku itu juga termasuknya pelosok kan. Jadi itu tuh kayak sinyalnya juga hilang-hilangan gitu loh. Dan berbanding kebalik banget gitu sama ceritamu gitu. Gimana Rel? Berarti tuh di tempat nenekmu tuh masih ada ketimpangan yang tidak sesuai dengan yang Bener cerita banget. Naim tadi ya? Iya, bener banget. Jadi kayak boro-boro dapat puluhan channel yang bening gitu. Ya misalnya kalau cuacanya lagi mendung gitu, itu tuh sinyalnya bakal kayak hilang-hilangan gitu loh. Terus muncul juga kayak tulisan tidak ada sinyal gitu. Kalaupun misal dapat sinyal ya nanti gambarnya kayak macet-macet, patah-patah, atau kayak suaranya juga nggak sinkron gitu sama gambarnya. eh Kan capek ya buat nontonnya, apalagi masalah tentang set top box atau STB itu. Buat nenek aku yang udah lansia juga, remote-nya itu kan jadi kayak ribet gitu loh. Harus milih satu-satu gitu ya? Iya, ribet gitu. Terus harus nyalain TV dulu, terus nyalain STB, terus kayak mindah-mindahin source HDMI gitu. Alih-alih dapat hiburan, yang ada kayak orang di rumah tuh juga stres gitu gara-gara teknologinya yang ribet. Karena orang tua juga ya, maksudnya iya. memahami Iya. teknologi. Dulu mungkin orang tua kan nggak paham gitu-gitu kan. Sinyalnya kan juga hilang-hilangan ya. Terus jadi kalau misalnya memenuhi harapan masyarakat atau belum, ya aku bisa jawab masih belum sih, belum memenuhi itu. Bagus banget ya cerita Aurel dan Naim tadi. Ada dua ketimpangan yang nyata banget. Mungkin di satu sisi ngerasa banget digitalisasi yang lebih canggih, tapi di sisi lain masih banyak lah yang merasa terbebani dan kesulitan dapat akses informasinya. Mengingat kalau memang di kota itu akses informasi terhadap ASO ini lumayan gampang, tapi kalau di desa atau pelosok tuh mungkin belum sampai ke hal itu, akses informasinya. Apalagi kalau misal di orang tua itu kan zaman dulu tidak ada seperti ini, jadi cukup lama lah untuk mereka tuh paham dan mengerti terkait hal ini. Itu tadi mungkin pengalaman Naim sama Aurel ternyata memang cukup berbeda. Mungkin kita bisa geser sedikit ke Akila. Nah, jadi ini tuh perlu banget kita lurusin ya guys, kayak karakteristik utama dari siaran TV itu kayak emang menganut prinsip all or nothing, atau semuanya tuh nggak sama sekali, berbeda banget sama zaman analog dulu kan. Kalau zaman analog dulu kan kita juga harus penuh effort ya guys mau nonton televisi, kayak ada renyak-renyaknya. Aku sambil searching di internet gimana yang renyak-renyak biar kalian tuh tahu juga gimana. Terus kayak semakin jauhnya pemancar sinyalnya tuh melemah kan, jadi gambarnya tuh nggak keluar. Nah, kalau digital sekarang tuh kayak perangkatnya bisa nangkep, tapi kode sinyalnya tuh tetap baik. Nah, ini aku mau nunjukin ke kalian, kalau misalkan kalian nggak tahu TV renyak-renyak tuh kayak gimana. Tadi kan dari tadi kita ngebahas terus nih yang renyak-renyak.
Jadi contohnya itu kayak gini. Jadi dulu tuh kita merasakan ini, apalagi tadi di nenek kamu juga Iya, merasakan kayak noise gitu. terus Kayak juga semut-semutnya. terus juga masalah utama di tempat nenek kamu itu kayak biasanya jadi faktor geografis juga, terus juga pemerintah tuh pembangunan infrastrukturnya belum rata, jadi mungkin ke pelosok tersebut tuh kayak masih belum ada bisa berkembang banyak gitu TV digitalnya, seperti itu mungkin. Itu tadi udah dikasih contoh ya, kemreyek tuh gimana, karena jujur aku nggak tahu kemreyek itu apa. Aku baru tahu di cerita mereka ini gitu. Oh alah pantesan. Tapi Kil, ada nggak sih tips atau trik yang bisa kita lakuin atau masyarakat lakuin sendiri di rumah kalau kita tuh ngadepin TV yang Banyak struggle. banyak struggle-nya kayak gitu. Ada banget nih, sering banget kan masyarakat itu mikir ganti ke TV digital atau pasang STB itu mereka bisa pakai antena dalam ruangan atau juga kecil, karena antena lama udah karatan atau juga kayak masih kadang antena tuh kan seiring berjalannya waktu kena di angin di luar atau angin lain-lain tuh, terus kayak hujan atau apa itu kan jadi renyek-renyek atau gimana kayak karatan gitu kan, itu tuh perlu diganti juga. Nah solusi pertamanya itu usahain pakai antena luar ruangan outdoor dan posisinya itu diputar. Kamu nggak sih kalau kita mau nonton televisi kayak antenanya tuh harus digoyang-goyangin bener biar banget. bisa ini kan channelnya tuh ada. Terus juga kedua pastiin tuh kabelnya juga fleksibel kan, kabelnya itu udah bagus atau belum. Terus ketiga bisa di-download aplikasi. Nah ini tuh baru banget ya guys, ini tuh penting kayak kalian download aplikasi buatan pemerintah namanya Sinyal TV Digital di handphone. Lewat aplikasi ini tuh kita bisa melihat posisi tower pemancarnya terdekat dari arah mana, terus juga arah antena kita bisa diarahkan kemana. Jadi jangan buru-buru nyalain TV dulu, tapi kita cek dulu. Terus juga kayak itu kan ngebantu kita kan, jadi lebih canggih, kita bisa lihatnya di handphone. Terus tanpa kita ngecek di luar, kita bisa ngelihat antenanya dari handphone gitu. Mempermudah kita sih sejauh ini. Oh, bener juga ya. Nanti mungkin habis podcast ini aku bakal telepon orang rumah buat ngecek antenanya. Makasih ya infonya, Kiel. Iya, sama-sama. Mungkin teman-teman yang di rumah yang sedang menonton podcast ini bisa dicontoh tadi info menarik dari Akila. Itu bisa mungkin kita terapin di rumah biar STB-nya ini lebih baik lah gitu. Sinyal TV digital guys. Wah, keren banget ya penjelasan Akila tadi. Mungkin kita jadi kebayang kenapa pengalaman setiap orang dalam menikmati siaran TV digital ini berbeda-beda. Nah, aku sendiri mau ngajak kalian melihat persoalan dari sudut yang lebih luas. Kalau kita tadi udah ngomongin soal teknisnya, tentang tingkat penggunaannya, sekarang kita bahas dari sisi industri dan kebijakannya. Setauku sendiri sih ya, peralihan TV digital ini memang didorong oleh regulasi pemerintahnya sendiri. Menurut kamu sebenarnya seberapa siap sih industri penyiaran Indonesia menghadapi transisi ini? Apakah para pelaku media dan lembaga penyiarannya sudah cukup siap untuk beradaptasi ini atau masih belum cukup? Jika kita bandingkan dengan negara tetangga terdekat kita, Singapura, Malaysia, Brunei, dan negara tetangga kita lah secara umum di Asia Tenggara, posisi Indonesia ini dalam proses migrasi televisi digital seperti apa? Apakah sudah cukup bagus atau masih ketinggalan zaman dibandingkan negara-negara tetangga begitu? Wah, pertanyaannya bagus banget, Ran. Sebenarnya kalau dari UU Cipta Kerja dan peraturan Kominfo, ini tuh aturannya udah ketat banget sebagai landasan hukum. Namun, ada upaya pemerintah untuk optimalisasi frekuensi jaringan internet 5G, di mana hal ini juga ada layanan bencana darurat. Dan sebenarnya tuh masalahnya lebih ke Indonesia ini kan terkenal sebagai negara kepulauan kan, dan ini menjadi benteng alam yang menantang, dan ini tuh beda cerita kalau di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Nah, menjawab pertanyaan selanjutnya, kenapa sih bedanya dengan Singapura dan Malaysia? Sebenarnya tuh Singapura sama Malaysia tuh udah merampungkan hal ini lebih dulu sebelum kita. Bahkan mereka tuh dalam prosesnya relatif lebih mulus tanpa adanya drama-drama hilang-hilangan tuh. Nah, kenapa? Karena geografis mereka itu lebih kecil dan infrastruktur terpaparnya pencahayaannya itu lebih mudah bekerja. Dan sedangkan di Indonesia ini tuh tantangannya tuh besar banget, bahkan
industri penyiaran kita juga mengalami pergeseran kompetisi, di mana stasiun TV raksasa itu yang punya modal besar itu lebih kayak mungkin happy-happy aja atau santai-santai aja, karena mereka mikir dan mereka juga bakal jadi media penyelenggara kompleks sih. Nah, buat TV lokal dan TV daerah, mereka tuh modalnya tuh terbatas banget kan, jadi mereka tuh harus mengeluarkan modal yang benar-benar besar dan menguras kantong agar siaran ini tuh tetap terjalan. Dan di satu sisi ini tuh bikin industri media lebih benar-benar modern, tapi di satu sisi ada ya persaingan yang benar-benar ketat banget, dan bahkan persaingan ini tuh sulit untuk dibandingkan secara merata. Bahkan media lokal dan TV daerah juga harus bayar slot kanal media supaya penyiaran mereka itu benar-benar terrealisasikan, seperti itu. Oke, berarti bener banget ya. Ditambah lagi kemarin ada kewajiban distribusi bantuan STB gratis buat masyarakat yang kurang mampu. Yang pada realitanya di lapangan pembagiannya masih kurang merata. Ini sih beberapa kali aku mendengar keluhan-keluhan masyarakat terhadap hal ini yang belum tepat sasaran atau belum merata. Gitu. Mungkin kita bisa mengulik sedikit sih. Kalian tuh dulu nonton TV analog tuh kapan? Apakah waktu mau berangkat sekolah, waktu sore hari ketika pulang sekolah, atau kapan? Jujur kalau aku sendiri tuh nonton TV analog itu hanya pas sore sama pagi. Karena kalau siang nggak ada orang di rumah, jadi aku sekolah, waktu TK juga seperti itu. Mungkin ada yang mau bercerita dulu dari siapa? Dari aku Oke, Nakei mau cerita? Dari aku mungkin pas saat ketika liburan ya, karena jadwal sekolah dasar di sekolahku dulu ada padat sekali dari pagi sampai sore, dan untuk nontonnya itu kalau di masa-masa yang menurut aku itu luang gitu. Jadi ketika liburan biasanya kalau liburan tuh bangunnya kan siang-siang ya, tapi kalau dengan buat nonton animasi ini tuh jadi ada semangatnya gitu, semangat yang membara. Kalau misalnya oh ada siaran ini nih, kayaknya harus cepet-cepet terus mandi terus nonton di depan TV kayak gitu. Bangunnya lebih pagi buat nonton Iya, televisi jadi kayak ya. semangat banget gitu loh. Kalau ketinggalan kan kita nggak bisa ngulang juga kan. Dulu pagi-pagi tuh kalau nggak salah ada Dora atau nggak SpongeBob gitu Iya, juga. benar. Sebelum berangkat sekolah Iya, kita nonton. benar. Mungkin Naim mau bercerita terkait pengalaman masa kecilnya? Kalau dari aku sendiri tuh, aku waktu masa SD ya, waktu liburan kelas semester gitu. Nah, di situ aku selalu kalau nonton tuh antara pagi jam 7 atau jam 11-12an siang gitulah. Nah, biasanya tuh aku di situ tuh mantengin banget nih. Kalau nggak Barbie, India, aku suka banget ngikutin season India kayak gitu. Kayak banget, bener banget nih, kayak aku nggak mau ketinggalan satu episode sekalipun. Jadi kayak aku mantengin banget. Bahkan pernah ada masa di mana ya karena pakai TV analog itu sampai aku tuh gebuk-gebukin si TV ini, karena aku di situ mikir kalau si TV ini aku gebuk-gebuk itu akan semut-semut atau noise-nya tuh hilang. Iya gitu, dan itu work. Lumayan bagus ya. Terus ada juga cerita dari aku tuh dulu waktu SD kalau misalkan mau nonton televisi gitu di pagi-pagi kartun sebelum berangkat, aku tuh sambil disuapin sama mama sambil nonton tadi kayak Dora, SpongeBob atau apa. Terus kayak kadang tuh sekolah aku sampai mau telat kayak udah diingetin sama mama, padahal aku nggak mau ketinggalan channel itu, kayak aku nunggu-nunggu banget. Apalagi kalau misalkan mau nonton kan tunggu waktu jam yang pas lagi kan, karena di TV tuh ganti-ganti channel. Iya. Kayak kita tuh sebagai anak kecil zaman SD tuh kayak menantikan banget kartun yang kita bakal tonton gitu sih. Aura sendiri mungkin ingin bercerita tadi. Kalau dari aku biasanya pagi-pagi itu sebelum berangkat sekolah itu aku biasanya nonton Dora. Terus kalau misalnya SpongeBob gitu, mesti itu jamnya udah telat gitu. Kalian sadar nggak sih? Iya. Yang biasanya kayak jam 7 atau jam berapa gitu. Mepet-mepet masuk. Iya. Terus paling kalau siang-siang itu aku juga nonton habis pulang sekolah. Itu aku nonton yang kayak laptop si Unyil gitu-gitu, tau nggak sih? Di jam 12 Iya, juga. ada gitu. Biasanya Lagi panas-panasnya. iya benar. Atau enggak kayak Benteng Takeshi tau nggak sih? Iya, gitu. Selain tadi mungkin film-film yang lumayan bagus di TV analog, kalian ada nggak sih iklan-iklan yang menurut kalian masih berkesan sampai di detik ini gitu? Pedal pop. Oh, Pedal Pop. Es krim. Selain Pedal Pop ada nggak selain Pedal Pop? Tahu gak sih yang permen warna-warni yang itu tuh
ikonik banget karena iklannya tuh ada kayak nampilin maksudnya lidah gitu loh. Yang tahu. Iya, Aduh, aku lupa lagi namanya. jagoannya. Jagoan neon. Permen jagoan neon. Dulu kayak kita beli permennya biar bibir kita, Iya. lidah kita Iya. merah Iya, gitu, bener. biar keren itu. Tuh, kalau Naim ada nggak cerita iklan yang lumayan unik lah berkesan sampai sekarang? Kalau aku sih Kiko ya. Oh iya, Kiko seger banget ya nonton Iya, apa jadi pas itu yang bisa bulan sharing puasa nggak itu sih? loh. Itu emang seger banget sih kalau Kiko. Kalau Akila? Aku ada iklan susu milk kita yang dia giniin iya, anak iya, apa ayahnya ya, Iya. mau susu, mau permen, dia kayak mohon-mohon gitu. Itu terkesan sama aku karena kayak sampai sekarang tuh permennya masih ada. Bener banget. Tapi susunya udah nggak ada ya. Iya. Padahal enak banget loh. Susunya tuh enak banget. Mungkin Aurel? Kalau aku mungkin iklan Manstin, tau nggak sih yang Manggis skincare Tahu yang ada lagunya itu. Nah itu lagunya juga kayak ikonik banget kan. Biasanya di TV One itu kalau pagi-pagi nggak Iya sih? benar-benar. Yang warna ungu. Dia dari pembuatan di pabriknya nggak sih Iya videonya iya itu? benar-benar. Mungkin ini tuh udah masuk ke obrolan terakhir kita. Udah sampai di penghujung waktu aja. Kita bisa ambil intinya lah dari diskusi ini tuh bahwa Indonesia masih banyak ketimpangan yang tidak sesuai. Dimana kadang masyarakat di luar itu, di pelosok lah terutama, itu tuh masih merasa terbatas lah oleh STB ini. Merasa kayak mereka tuh kurang mengerti dengan perpindahan teknologi dari TV analog ini ke TV digital. Kalau di daerah perkotaan sendiri tadi yang diceritakan Naim udah cukup bagus, dikarenakan memang kalau di kota itu kan akses informasinya lebih luas dan masyarakat mungkin saling memberikan pengertian satu sama Menyebarnya lain. cepat. Iya. Jadi penyebaran informasinya lebih cepat. Mungkin terakhir itu aku mau minta closing statement lah dari teman-teman ini tentang harapan singkat dari masing-masing narasumber. Harapan singkat kalian terhadap TV digital ini bagaimana? Mungkin dari Naki dulu. Harapanku untuk TV digital ini semoga kedepannya regulasi ke depan tuh lebih ramah lagi dan berpihak pada keberlangsungan TV lokal serta bantuan STB yang secara merata untuk daerah-daerah pelosok yang tadi seperti disampaikan Aurel seperti itu. Tuh, mungkin Naim. Kalau dari aku sendiri itu aku sangat berharap untuk kualitas konten tayangan TV digital kita itu semakin naik, semakin membaik. Jadi karena kualitas gambar dan suara TV digital saat ini sudah bagus atau HD, jadi saya berharap untuk tontonan dari channel-channel TV itu juga nggak cuma gitu-gitu aja atau bisa diperbanyak konten yang lebih mendidik kayak gitu. Akila. Kalau dari aku mungkin dari sisi teknisnya ya, semoga edukasi ke masyarakat tentang cara pasang dan optimasi juga kayak lebih banyak terbuktinya gitu. Terus juga antena digital terus digencarkan. Habis itu juga pembangunan tower penguat sinyal di area seperti blank spot tuh juga dipercepat oleh pemerintah biar kayak kita tuh nggak saling pilih kasih kayak seperti tadi neneknya Aurel yang masih kurang pemahaman. Semoga itu bisa lebih banyak diceritakan, digituin deh. Oleh pemerintah lah Oleh gitu. pemerintah. Mendengar cerita Aurel tadi gitu. Kalau dari aku sendiri itu harapannya semoga pemerintah dan lembaga penyiaran itu memeratakan sinyal ke daerah-daerah pelosok gitu biar nenek aku yang masih di pelosok itu sama masyarakat-masyarakat yang misalnya masih di pelosok itu yang ngerasain sinyal yang jernih sama kayak di orang-orang di kota gitu. Oke. Luar biasa banget dari 4 narasumber ini dari awal hingga akhir. Bagian closing statement-nya lumayan keren dan bagus-bagus banget. Mungkin bisa kita tarik itu intinya transisi TV digital ini adalah langkah besar yang dibangun oleh pemerintah yang cukup bagus. Tapi keadilan sosial dan pemerataan infrastrukturnya berupa STB itu tidak boleh dikorbankan di tengah jalan. Mungkin di masyarakat lebih diinformasikan sampai menyeluruh, tidak hanya di batas kota saja. Terima kasih banyak untuk Naim, Aurel, Akila, dan Nakei atas informasinya lah yang lumayan keren ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia dengerin podcast kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus dengerin podcast kita selanjutnya. Aku Rani, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode
Sinyal Rasa Rakyat. Dadah!